warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini bersama Ustazah Hida kita akan belajar kembali tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dengan benar, dan peserta didik dapat membuat atau menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Hewan dan tumbuhan melakukan perkembangbiakan dengan tujuan supaya tidak punah. Perkembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan generatif melalui pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan perkembangbiakan vegetatif melalui bagian tubuhnya sendiri. Perkembangbiakan generatif pada hewan dilakukan dengan tiga cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar artinya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk memudahkan mengingat, kita lihat saja ovipar diawali dengan huruf O yang bentuknya seperti telur. Ovipar berkembang biak dengan bertelur. Contohnya ayam, burung, cicak. Untuk perkembangbiakan dengan cara bertelur, itu pembuahannya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama pembuahan internal, in artinya di dalam, jadi pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, contohnya ada hewan melata, burung, dan mamalia. Kemudian kalau pembuahan yang terjadi di luar tubuhnya atau eksternal, exit di luar. Nah, itu contohnya ada ikan dan katak. Umumnya adalah hewan yang hidup di air karena membutuhkan media berupa air. Vivipar berkembang biak dengan melahirkan. Untuk memudahkan menghafal diawali dengan kata vivi. Vivi perempuan berkembang biak dengan melahirkan. Contohnya macan, kuda, kucing, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan yang ketiga adalah ovovivipar, berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Prosesnya, telur dibuahi di dalam tubuh induknya, kemudian akan berkembang, dan ketika sudah siap dilahirkan, maka akan dilahirkan oleh induknya. Jadi prosesnya bertelur kemudian melahirkan. Inilah yang disebut ovovivipar. Contohnya ada buaya, kemudian ada ular, kadal, dan lain sebagainya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur: tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, golongannya bukan mamalia tapi golongan unggas biasanya, tidak memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai, dan induknya mengerami telurnya. Untuk ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau beranak, menyusui anaknya, termasuk hewan mamalia atau hewan menyusui, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan rambut, kemudian induknya mengandung atau karena memiliki rahim, mempunyai kelenjar susu. Untuk hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar, ciri-cirinya tidak terlihat khusus atau mencolok, akan tetapi perbedaannya itu dilihat dari proses pembuahan sampai proses melahirkan.
Untuk perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu membelah diri, biasanya dilakukan oleh hewan bersel satu atau disebut protozoa. Contohnya ada Amoeba proteus, Paramecium caudatum, dan Euglena viridis. Kemudian fragmentasi itu membentuk individu baru dari bagian tubuh yang terbagi-bagi atau terpotong. Contohnya cacing planaria dan cacing pita. Pembentukan tunas, contohnya ada pada ubur-ubur, hidra, dan obelia, yaitu cara perkembangbiakan hewan dari tunas pada bagian tubuhnya. Perkembangbiakan pada amoeba, pertama, amoeba dewasa intinya akan membelah menjadi 2, kemudian diikuti oleh bagian sel di sebelahnya, sehingga nukleus atau intinya membelah menjadi 2 sel anak atau 2 individu. Untuk perkembangbiakan yang kedua yaitu adalah fragmentasi pada planaria ya. Ini jadi potongan tubuhnya misalnya dibagi menjadi 3, ada bagian kepala, badan, dan ekor. Kepalanya akan membentuk badan dan ekor, ekornya pun akan membentuk kepala dan badan, begitu seterusnya. Nah, untuk tunas dehidra contohnya kita lihat di nomor 1 ada bagian yang menonjol dari tubuhnya hidra, kemudian nomor 2 itu sudah menyerupai hidra dewasa tapi ukurannya kecil. Nomor 3, hidranya sudah mulai membesar dan akan siap melepaskan diri dari inangnya atau induknya, kemudian akan membentuk menjadi 2 individu hidra. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah bisa membandingkan ya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Pada manusia dengan cara melahirkan, pada hewan ada 2, generatif dan vegetatif. Generatifnya dengan cara ovipar, vivipar, ovovivipar. Vegetatifnya dengan fragmentasi, membelah diri dan tunas. Pada tumbuhan, generatifnya dengan cara penyerbukan, vegetatifnya ada alami dan buatan. Jadi kalian bisa membandingkan perkembangbiakan pada hewan maupun tumbuhan dengan benar. Yuk kita membuat karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita akan mengamati bagian-bagian bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis, kemudian buat laporan pengamatan pada lembar kerja siswa dan kirim pada KI 4 IPA. Oke anak-anak, kita akan mengamati tentang alat perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu yang kita ambil sekarang pada bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Bagian-bagian dari bunga, mulai dari yang pertama ini ada tangkai bunga, kemudian di sini yang membesar ini, bagian yang besar ini adalah dasar bunga yang membesar ini ya, tempat melekatnya bagian-bagian bunga. Kemudian yang menutup ini adalah kelopak bunga, dilanjut dengan mahkota bunga yang warnanya mencolok dan menarik. Bagian yang menjulang ke atas ini adalah ada tangkai putih. Kemudian di sini yang kuning-kuning ini benang sari. Nah, ini benang sari. Kemudian yang merah ini adalah putih. Jadi ada putih, tangkai putih, benang sari, ada tangkai sari ya. Ini bagian-bagian bunga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dengan mengamalkan 6M. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.